Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, saat masuk kerja kembali, Aira dibuat syok saat masuk gedung. Beberapa karyawan memberikan setangkai bunga mawar merah. Ia sampai heran, bukan ulang tahunnya, mengapa semua mengucap selamat. Selamat Aira, selamat ya, selamat, bla bla bla. Aira sampai heran, ulah siapa ini? Tentu saja laki-laki yang kurang kerjaan tersebut. Tidak lagi tinggal satu apartemen, Farel tidak hilang akal. Dia meneror Aira di tempat kerjanya, mengirim banyak mawar dan menyiapkan kejutan besar. Terima, terima, terima. Suara karyawan begitu serempak ketika Farel muncul. Pria itu memakai setelan jas hitam dengan buket bunga besar. Farel muncul tiba-tiba di depan Aira, kemudian mengulurkan bunga di tangannya. Kemudian merogoh saku jasnya. Ini bukan gayaku, Aira, tapi mungkin kau akan terkesan, ucap Farel, kemudian membuka kotak merah beludru di tangannya. Kau harus menikah denganku lagi, ucap Farel dan langsung menarik tangan Aira. Pria itu dengan pede langsung memasang cincin di jari Aira, hal yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Aira bukannya terharu, ia masih kaget. Farel benar-benar aneh. Pria itu dulu sangat membencinya. Kenapa sekarang mengejar terus, bahkan nempel seperti lem Alteco? Terima, terima, seru semua karyawan yang ada di sana. Aira menatap sekeliling, kemudian mencoba melepaskan cincin, tapi kok sulit. Tadi masuknya gampang, ini keluar kok sakit. Coba kau lepaskan sekarang, maka kau akan kucium saat ini juga di depan semua orang, ucap Farel setengah berbisik. Ada nada ancaman dari bibir pria tersebut. Mata Aira pun langsung melotot. Terima, terima. Aira menarik nafas panjang, kemudian mengatakan sesuatu. Sebelumnya, katakan dulu kenapa aku harus menikah denganmu, tanya Aira yang suaranya didengarkan orang-orang. Kau mau jawaban jujur atau gombal? Tantang Farel yang membuat semua di sana kompak menyoraki mereka. Jelas Aira mau jujur. Untuk apa pria bermulut manis? Aku mau jawaban jujur. Suasana hening. Semua orang di sana seperti menunggu jawaban Farel. Kamu selalu membuatku pusing. Dalam kepalaku semua dipenuhi namamu. Wajah Aira seketika berubah. Ia sepertinya memikirkan sesuatu. Sementara itu, Farel terus menatapnya dengan intens. Kalau aku jawab jujur, pasti kamu gak akan tersentuh. Kamu perempuan, kamu masih muda, pasti butuh gombalan. Tidak sia-sia aku dengarkan nasihat sekretarisku kemarin. Lihat, raut wajahnya bahkan berubah. Tidak semasam dan penuh benci bila menatapku. Batin Farel yang mengamati Aira dengan dalam. Kalau kita menikah, aku pastikan kau akan lebih pusing, ucap Aira kemudian. Tangannya masih berusaha melepaskan cincin dan akhirnya berhasil lepas. Ambil ini, kata Aira kemudian berbalik. Semua orang langsung histeris dan Farel hanya mampu mengusap wajahnya dengan berat lalu berbicara meskipun Aira sudah berbalik darinya. Aku mencintaimu. Apa kata ini akan berhasil, tapi menggelikan, batin Farel. Semua kembali bersorak dan Aira pun berhenti. Dia mendengar jelas pernyataan Farel barusan. Aku mungkin salah dengar, kata Aira dalam hati. Sepertinya berhasil, gumam Farel, kemudian langsung lari mendekati Aira. Buk, Farel memeluk Aira dari belakang, kemudian membisikkan sesuatu yang membuat Aira diam terpaku. Suara sorakan terdengar keras saat Farel melepaskan pelukan karena setelah membisikkan sesuatu, Farel langsung memberikan cap bibir di pipi gadis tersebut.
Aira jelas tambah malu. Ia masih tertegun dengan bisikan Farel dan sekarang malah disun di depan semua rekan kerjanya. Siapa yang tak malu? Huh! Suara orang-orang di sekitar sana semakin riuh dan Aira memutuskan pergi karena malu menjadi pusat perhatian. Sentuh tepat di hatinya. Oke, batin Farel kemudian memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Ia kemudian mengucapkan terima kasih pada semua yang ada di sana, lalu beranjak pergi setelah membuat keramaian di kantor orang. Sore hari, Aira pulang tapi ban mobilnya bocor. Ia pikir memang bocor betulan, padahal itu ulah Farel. Karena tidak jauh dari sana, Farel mengintip dengan tatapan jahil. Dia benar-benar sedikit berubah, sifatnya yang sedikit absurd saat mendapat penolakan bertubi-tubi dari Aira. Seolah mendapat tantangan tersendiri, Farel terus mengejar tanpa lelah. Tintin. Pria tersebut kemudian menyalakan klakson mobilnya. "Aku antar pulang," ucap Farel setengah berteriak. Aira langsung menoleh dan menyilangkan tangan. Tidak menyerah, Farel pun turun dari mobil dan langsung membopong tubuh Aira. Dia menculik gadis tersebut dan membuat orang-orang menatap mereka dengan tawa yang renyah. Pasalnya, mereka tahu bahwa Farel adalah pacar Aira. "Aku bisa pulang sendiri," omel Aira dengan muka cemberut. "Kalau kamu pasang muka seperti itu di depanku, akan kucium," ancam Farel. "Mesum," rutuk Aira dalam hati, kemudian memalingkan muka. Ia duduk sambil melihat ke jendela. "Di mana kamu tinggal sekarang? Aku ingin tahu." Aira tidak mau menjawab. "Ya sudah, kita ke apartemenku." Farel terus bertanya, tapi dijawab sendiri. Tidak terasa, mereka sampai di apartemen Farel. "Ayo turun, mau aku gendong." Aira langsung melepaskan sabuk pengaman, kemudian turun dari mobil Farel. Tap, tap, tap. Security apartemen kebetulan lewat. "Wah, pulang bareng, Pak," goda security yang usil. Farel hanya mengulas senyum, kemudian merangkul pundak Aira. "Jangan gerak, kucium kamu di depan semua orang kalau macam-macam," bisik Farel. Aira menarik nafas panjang, ingin rasanya memukul pria yang sudah merangkul pundaknya itu. "Kenapa aku bodoh sekali? Kenapa aku ikut ke sini? Tapi nggak apa-apa, ada barangku juga yang tertinggal," batin Aira yang ikut naik ke lift yang sama saat mereka berdua tertangkap kamera melakukan hal gila. "Kau ingat tempat ini, Aira?" pancing Farel. Aira langsung melengos, namun Farel langsung merengkuh pinggang wanita tersebut. "Sudah kubilang, jangan cemberut di depanku," kata Farel dan langsung melekatkan bibirnya. Aira terbelalak, apalagi lidah pria itu mendesak masuk dengan paksa. Sekuat ia mengunci bibirnya, Farel malah menggigit. Akhirnya pria itu pun berhasil masuk dan menyesap lembut. "Sadar, Aira," gumam Aira lalu mencoba mendorong tubuh Farel. "Aku ingin kita hidup bersama," bisik Farel setelah melepaskan sesapannya. Aira tertegun, entah ini lamaran yang keberapa kalinya. Aira kemudian menatap mata pria di depannya, terlihat tulus dan sedikit lembut. Bukan sorot mata tajam yang selalu isinya hanya memaksa kehendak dan egois. Kali ini Farel benar-benar lembut. Ia pegang wajah Aira dengan kedua tangannya, kemudian menatapnya lama. "Hidup bersamaku, jangan menolaknya. Kau tahu, Aira, kau mengubah hidupku. Aku butuh kamu, jadi jangan terus mendorongku," bisik Farel. Kemudian kembali mengecup kening Aira, tanda bahwa dia benar-benar tulus pada wanita di depannya itu. Mau tidak mau, dinding pertahanan Aira pun akhirnya runtuh. Bagaimanapun juga, ia bisa menilai usaha Farel selama ini.
Perlahan tangannya tergerak, pelan-pelan melingkar di pinggang Farel. Jelas Farel terkejut seperti mendapat sesuatu yang tidak terduga. Gadis kepala batunya itu akhirnya mau juga, buktinya membalas pelukannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, begitu lift terbuka, Farel langsung membawa Aira masuk ke dalam kamar. Aira seperti robot, ia ikut saja ketika tangannya ditarik masuk ke dalam apartemennya Farel. Klek, pintu langsung dikunci dari dalam. Aira hanya menoleh, kemudian duduk di sofa dekat rak besar. "Tunggu di sini, aku mandi dulu, nanti kuantar pulang," ucap Farel lalu masuk ke kamar mandi. Sambil menunggu Farel mandi, Aira kemudian menatap jari manisnya. Ada cincin yang kembali dipasang Farel di jarinya. Cantik sih dan sepertinya mahal. Aira kemudian menatap sekeliling. Ruangan itu sangatlah membosankan. Ia kemudian bangkit, melihat-lihat apartemen Farel. Tidak ada yang menarik, membosankan sama seperti pemiliknya. Klek, Farel muncul. Pria itu dengan santai keluar kamar mandi hanya pakai handuk sepinggang. Aira yang kala itu sedang membaca salah satu majalah bisnis milik Farel langsung menutup wajahnya dengan buku tersebut. Farel yang iseng, ia malah menggoda Aira. Pria itu berjalan mendekati Aira, kemudian menarik buku dari tangan Aira yang menutupi wajah cantiknya. "Apa yang kamu lakukan?" Aira langsung menutup mata. "Malam ini jangan pulang," bisik Farel langsung membopong tubuh Aira dan meletakkan di atas ranjang. "Jangan begini, aku harap kita memulainya dengan benar," ucap Aira lirih. Ada sejuta harap di hatinya, bahwa hubungan yang semula dimulai dengan tidak benar, mereka bisa memulainya sekarang tanpa kesalahan, bukan berawal dari sebuah pernikahan kontrak. Farel menghela nafas panjang, kemudian melepaskan pelukannya. "Oke, aku paham, dan aku gak akan memaksa," kata Farel.